Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah baik secara onsite maupun secara online. Dan juga minggu yang lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, hambanya menyampaikan di Matius pasal 28 ya, ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah mendengar firman itu dan kita boleh meresponinya. Kita umat Tuhan terus mengerjakan panggilannya untuk kita memuridkan, untuk kita dimuridkan dan menjadi berkat bagi banyak orang, kepada suku-suku bangsa dan sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang akan saya lanjutkan firman Tuhan itu berkaitan dengan kerinduan hati Allah untuk jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan, untuk setiap orang mengalami keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Lalu bagian apa yang harus kita lakukan hari-hari ini sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus yang terus belajar dan terus dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi hamba bagi semua orang. Ya, sekali lagi saya bacakan, tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi hamba bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan lihat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa ada pernyataan yang luar biasa bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba dan kemudian dia menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berkaitan dengan judul kita pada saat ini, menjadi hamba bagi semua orang, ini menjadi dasar bagi setiap kita. Kita lihat bahwa dasar yang pertama, mengapa kita menjadi hamba bagi semua orang? Di ayat 7 disampaikan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Dia mengerjakannya karena mengasihi kita, dan itu menjadi satu kehidupan yang bisa kita lihat untuk kita lakukan. Ya, firman Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
adalah bagaimana kita meneladani Yesus di dalam kehidupannya dan kita boleh mengerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba, padahal dia penguasa atas alam semesta, dia penguasa atas surga dan bumi, namun dia mengambil rupa seorang hamba. Ini menjadi keteladanan bagi kita. Siapapun kita hari-hari ini, marilah kita juga memiliki sikap hati untuk mengambil rupa seorang hamba. Untuk kita menjadi hamba bagi semua orang, saudaraku. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, mengapa kita menjadi hamba bagi semua orang, ada di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-42 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada umatnya. Untuk kita menjadi hamba bagi semua orang, untuk kita menjadi pelayan bagi semua orang, sampainya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah di muka bumi ini. Gereja Tuhan hari-hari ini terus bergiat untuk menyatakan ini, bahwa kita melayani banyak orang, bahwa kita menjadi hamba bagi banyak orang. Kita bukan mau semenang-menang, kita bukan mau asal memerintah, tetapi kita dengan sikap hati menjadi hamba bagi banyak orang. Nah saudaraku, dan itu juga hari-hari ini, kepemimpinan yang sedang dijalankan oleh dunia ini. Ada banyak kepemimpinan-kepemimpinan yang berhasil di dunia ini karena menerapkan bahwa mereka bukan menjadi bos, tetapi mereka menjadi pelayan bagi masyarakat. Mereka bukan menjadi pemimpin yang asal perintah, tetapi mereka turun untuk dengan kerendahan hati menyampaikan kerinduan-kerinduannya untuk masyarakat menjadi berubah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Dan mari gereja Tuhan mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar yang ketiga, saudaraku, mengapa kita menjadi hamba bagi semua orang? Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 yang sudah kita baca tadi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di ayat yang lain di kitab Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani umat manusia. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia datang membawa kasih karunia supaya umat manusia mengalami pengampunan dari dosanya, supaya umat manusia mengalami kehidupan kekal. Itulah yang dinyatakan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia datang untuk melayani, Dia datang untuk membawa jiwa-jiwa menjadi beroleh kasih karunia, beroleh kehidupan kekal. Nah hari-hari ini saudaraku, gereja Tuhan menjadi hamba bagi banyak orang, bukan karena kita ini tidak bisa apa-apa,
tetapi karena demikianlah firman Tuhan, supaya apa? Supaya banyak jiwa dibawa kepada Tuhan, supaya banyak jiwa mengalami pertobatan, supaya banyak jiwa mengalami keselamatan. Karena apa? Karena melihat gereja Tuhan yang memiliki sikap kerendahan hati di dalam hidupnya, dia rela menjadi hamba bagi orang lain, sekalipun kedudukannya lebih tinggi, sekalipun hartanya lebih banyak, sekalipun mungkin dia melihatnya lebih cantik, lebih ganteng dan lain sebagainya, saudaraku. Namun itu semua bukan menjadi prioritas di dalam hidupnya. Prioritas di dalam hidupnya adalah bagaimana jiwa-jiwa ini datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Lalu bagaimana kita menjadi hamba bagi semua orang ini? Saudaraku, di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi yang pertama yang perlu kita kerjakan hari-hari ini adalah mengosongkan diri. Seperti Yesus mengosongkan dirinya. Dia mengasampingkan kemuliaan, kedudukan, kekayaan, segala hak surgawi di dalam hidupnya. Dan dengan sukarela, rela dianiaya, rela mengalami hinaan, rela mengalami banyak hal yang itu tidak mengenakan jiwanya. Tetapi dia mau menanggungnya. Untuk apa? Supaya manusia menjadi selamat. Nah, saudaraku, hari-hari ini diperlukan anak-anak Tuhan yang mau dengan sukarela menanggung sekalipun ada orang lain menghina kita. Sekalipun ada orang lain mengejek, merendahkan. Sekalipun ada banyak orang benci, salah paham tentang kita, ada perlakuan-perlakuan buruk yang dikenakan kepada kita, namun kita mengerti, kita tetap terus mengasihi mereka, bukan untuk hebat-hebatan, tetapi karena kita merindukan seperti yang Allah rindukan, supaya banyak orang itu datang kepada Tuhan. Orang akan terheran-heran, ini ya orang Kristen, ini ya anak Tuhan, luar biasa. Sekalipun diejek, sekalipun dihina, tetapi dia tetap mengasihi. Hari-hari ini manusia membutuhkan kasih yang daripada Tuhan. Dia mengajarkan kepada kita, kalau BP-mu ditampar sebelah kanan, berikan sebelah kiri. Bukannya malah kita balas menamparnya. Artinya kita menabur kebaikan, mengerjakan hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus ajarkan dan kita lakukan kepada mereka. Sekalipun itu tidak mengenakkan bagi jiwa kita. Tidak mengenakkan bagi daging kita, saudaraku. Tapi marilah kita bersama-sama mengosongkan diri kita. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan. Karena dia menjadi manusia, maka dia bisa dicobai. Karena dia menjadi manusia, dia bisa dihina. Karena dia menjadi manusia, dia mengalami kelemahan. Karena dia menjadi manusia, dia menjadi sakit, teraniaya. Tetapi sakitnya itu supaya apa? Supaya manusia beroleh kesembuhan dan pemulihan. Amin, saudaraku. Hari-hari ini kalau kita diizinkan Tuhan Yesus untuk menanggung hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita tanggung, tetapi kita sebagai umat Tuhan diizinkan menanggungnya,
biarlah setiap kita dengan sukacita menanggungnya. Itu adalah kasih karunia. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan setelah itu. Bahwa banyak orang boleh bertobat. Banyak orang terkagum-kagum kepada Tuhan yang baik, yang mengasihi mereka itu. Seorang anak untuk mengenal Tuhannya dengan baik, dia membutuhkan figur orang tua yang baik. Masyarakat yang kita hadapi hari-hari ini, untuk memandang Allah dengan kacamata yang benar, membutuhkan keteladanan orang-orang Kristen, membutuhkan keteladanan anak-anak Tuhan untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan sekalipun rugi. Sehingga dunia bisa melihat, oh begitu ya Tuhan itu. Tuhan itu penuh kasih. Dia bisa melihat, orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ya benar kasih. Karena apa? Dia melihat anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Saudaraku, bukan hanya orang yang baik sama kita yang kita kunjungi, tetapi orang-orang yang mungkin sekalipun tidak baik kepada kita, tetap kita kunjungi ke dia. Amin. Supaya orang itu melihat bahwa Tuhan itu penuh kasih. Dia merasakan belas kasihan Tuhan. Dia merasakan dekapan kasih Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan hari-hari ini menyatakan kasih Tuhan, rela menyalibkan kedagingannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dia mengosongkan dirinya, saudaraku. Kita juga bersama-sama mengerjakannya. Iya, saudaraku. Karena Tuhan Yesus sudah mengosongkan dirinya, biarlah itu mendorong kita untuk terus mengikut Kristus dengan mengelola keinginan daging kita lewat penyangkalan diri dan memikul salib kita masing-masing. Sangkal diri kita, saudaraku. Kalau ada keinginan-keinginan kedagingan, keangkuhan yang masih keluar dari hidup kita, mari kita sangkal diri. Karena kita hidup, bukan diriku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Keteladanan Yesus dengan mengalahkan rasa lapar, godaan memperoleh kekuasaan besar, bahkan tawaran kekayaan dunia dalam pencobaan di padang gurun. Saudaraku, kita mengerti satu kisah di mana Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Dan Tuhan Yesus menang. Maka kalau Tuhan Yesus menang, maka gerejanya juga akan menang. Amin. Kita akan menang melalui perkara-perkara itu. Mengalahkan godaan-godaan urusan perut. Mengalahkan godaan dan godaan urusan kekuasaan. Mengalahkan godaan-godaan urusan kekayaan duniawi. Nafsu anak muda, kita bisa menang karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memenangkannya. Dan anak Tuhan yang memiliki Yesus di dalam hatinya, dia juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan itu. Amin. Amin, saudaraku. Jangan terjebak dalam keinginan akan pengakuan dan popularitas. Saudaraku, hidup kita bukan untuk memuaskan kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita memahami, saudaraku, biarlah apa yang kita kerjakan hari-hari ini adalah kepentingan kerajaan Allah. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, saudaraku. Kita boleh mengerjakan kerinduan-kerinduan Allah di dalam hidup kita.
Jangan bayangkan saudaraku, Tuhan Yesus datang menjadi raja dan kemudian bertata dan kemudian berkuasa sedemikian rupa, memerintah sedemikian rupa gitu ya saudaraku di dunia ini. Itu yang dibayangkan bangsa Yahudi Israel pada waktu itu sebagai raja yang datang, itu adalah raja yang memerintah. Namun yang dinyatakan berbeda, bahwa dia datang menjadi raja untuk melayani semua orang. Dia rela mati untuk semua orang, saudaraku. Jadi menyerahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Ini yang berbeda dari cara pandang dunia hari-hari ini, saudaraku. Itu pula yang juga menggerakkan hati saya ketika waktu itu saya ditunjuk untuk menjadi pendeta. Saya tidak membayangkan menjadi pendeta itu hidup yang enak. Tetapi saya harus menyadari bahwa saya menjadi pendeta hamba Tuhan, saya harus belajar terus untuk menjadi hamba bagi semua orang. Sehingga ketika ada orang marah-marah kepada saya, ketika ada orang yang komplain kepada saya, ketika ada mungkin orang lain tidak setuju dengan saya tidak menjadi marah. Tetapi saya bisa menerima bahwa itu adalah satu koreksi buat saya untuk saya berubah. Karena ada sikap hati bahwa saya bukan menjadi bos, bahwa saya bukan menjadi satu pemimpin yang harus dihormati banyak orang, tetapi saya menempatkan diri saya sebagai hamba bagi semua orang. Sehingga ketika ada saudara yang menegur saya, ketika ada orang lain yang memberitahukan bahwa saya salah, maka saya menjadi senang bahwa saya dinasihati, bahwa saya ditegur. Karena saya menempatkan diri bahwa saya ini menjadi hamba. Tetapi kalau saya menempatkan diri saya menjadi bos, saudaraku, saya akan marah-marah balik ketika ada orang lain, saudara saya yang menegur saya karena saya salah. Tetapi karena saya bersikap bahwa saya menjadi hamba bagi semua orang, maka ketika ada orang menasihati saya akan terima dengan sukacita. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas, terima kasih Pak. Terima kasih Bu, bahwa saya dinasihati, saya ditegur, itu untuk kebaikan saya. Maka saya tidak menjadi benci, saya tidak menjadi marah karena saya sudah dasari pemikiran saya bahwa saya menjadi hamba bagi Dia. Saya menjadi hamba. Nah saudaraku yang dikasih itu menolong saya untuk saya memiliki hati yang terus boleh belajar dan belajar. Seperti Rasul Paulus memiliki hati yang murni gitu ya saudara, dan terus belajar. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesadaran bahwa hidup di dunia ini bersifat fana sepatutnya mendorong kita menjadi orang percaya yang bertanggung jawab dengan mengisi hidup ini dengan memberi diri dituntun Roh Kudus dan melatih mengosongkan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki kesadaran bahwa hidup kita ini fana sifatnya, sementara. Ya, tidak banyak, tidak panjang kita hidup di muka bumi ini. Ketika kita punya pemahaman itu, maka kita akan bertanggung jawab akan hidup kita untuk mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kita mengosongkan diri kita dan mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin langkah-langkah hidup kita. Tetapi sebaliknya ketika kita merasa bahwa kita ini orang yang hebat, orang yang luar biasa, tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita sembarangan menggunakan hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seseorang yang tidak menyadari bahwa hidup di muka bumi ini hanya sementara, maka punya kecenderungan untuk hidupnya menjadi sembarangan. Yes, suka-sukanya, pokoknya apa gua senang itu yang gua kerjakan gitu ya. Apa yang saya mau itu yang saya lakukan. Tetapi ketika kita menyadari, hidup ini sementara, maka saya harus memberi diri, mari Roh Kudus tuntun aku di dalam jalan-jalan. Aku mau melakukannya.
Mengosongkan diri ini akan nampak pada ketergantungan yang mutlak kepada Allah. Kita semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan, pimpin aku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku mau dengar firman-Mu. Tuhan, pagi ini berbicara bagiku. Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu, berfirman bagiku ya Tuhan. Ada satu kerinduan-kerinduan yang dalam karena apa? Bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, ketika mari kita doa, ya itu memang kebutuhanku karena saya bergantung kepada Tuhan. Mari kita ibadah, iya itu memang kebutuhanku karena aku bergantung kepada Tuhan. Ayo mari kita baca Alkitab, iya aku mau karena itu adalah kebutuhanku, aku bergantung kepada Tuhan. Aku membutuhkan firman-Nya, aku membutuhkan perkataannya supaya aku hidup. Saudaraku, jadi yang pertama mengosongkan diri, amin. Ya, bisa katakan mengosongkan diri. Yang kedua saudaraku, yang terakhir, bagaimana kita menjadi hamba bagi semua orang adalah merendahkan diri dan taat sampai mati. Itu yang terus dalam Filipi 2:8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Saudaraku, sudah mati, matinya di kayu salib lagi saudaraku, hina. Ya saudaraku, sepertinya hina, tetapi itu kemuliaan di dalam Tuhan. Mungkin kita mengalami satu penderitaan yang luar biasa di muka bumi ini oleh karena kebenaran firman. Sepertinya dunia memandang itu satu kehinaan, tetapi itu adalah satu kehormatan, satu kemuliaan di dalam Tuhan. Kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu juga yang Tuhan Yesus kerjakan. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Namun, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Amin. Ya tidak dipungkiri kita sebagai manusia punya keinginan, punya perasaan, punya hasrat saudaraku, punya pikiran. Tetapi kemudian kita menyadari akan kedaulatan Tuhan sehingga kita berkata, Tuhan mungkin pikiranku aku pengen begini Tuhan. Mungkin perasaanku tuh aku ingin seperti ini Tuhan. Tetapi aku menyadari bahwa Engkaulah yang berdaulat. Untuk itu aku serahkan semua perasaanku kepadamu. Aku serahkan segala keinginanku kepadamu. Kerinduan-kerinduanku biarlah sama dengan kerinduan hati Tuhan. Amin. Kita menyerahkan karena apa? Kita mengerti ada kedaulatan Tuhan yang tak terbatas. Itu yang bersama-sama dengan kita. Kita mengerjakannya bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela. Taat dan konsisten dalam komitmen kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Terus kita memang saya ini hamba Tuhan, saya ini anak Tuhan. Jadi biarlah hidup saya terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau melenceng, saya tidak mau hal yang lain, tapi saya mau adalah firman Tuhan itu yang jadi dalam hidup saya. Sekalipun ada banyak tantangan-tantangan, tetapi saya mau taat seperti Kristus taat sampai mati di kayu salib. Amin, saudaraku. Mari kita katakan bersama, merendahkan diri dan taat sampai mati. Amin.